Cuman diminta doa. Minta doa, betul. Jangan minta foto. Jangan minta foto, minta doa. Tapi minta doa. Betul. Tapi tetap hati kecil pengen foto kalau bareng. saya minta amplop gimana? Masalah mungkin nih, umroh bareng. asal hafal Saya semua. kalau punya rezeki, ya Allah. Betul. Nih, saya kalau punya rezeki saya pengen umroh bareng. Biasa Ustadz Adi itu. Ya, amin, ya Rabbal alamin. Umroh. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita udah kedatangan tamu namanya Ega. Wih, ini pemuda hijrah nih. Waduh. Pemuda hijrah ya. Jadi mau. Nah, Gak. Ini mau tanya-tanya tentang seputar hijrah nih, Gak. Saya tuh bukan pemuda hijrah. Jadi bapak-bapak hijrah. Oh, bapak ya. Iya, udah tuh. Sama kayak saya. Jadi hijrah tuh mulainya dari kapan, Gak? Dari triggernya apa? Triggernya mungkin 2017. Saya itu awalnya disebutnya hijrah atau apa ya? Mungkin saya baru terbuka mata lah. Selama ini mungkin saya sibuk dengan urusan duniawi mungkin. Gitu ya. 2017 diajak temen waktu itu. Namanya Yas ada. Yas Budaya. Yas Budaya, salah satu vokalis band indie Bandung lah. Iya. Datang ke kajian Ustadz Adi Hidayat di Masjid Salman. Yang sama saya tuh, Pak. Enggak. Enggak. Waktu itu tentang Sain itu ngebahas itu waktu itu Ustadz Hidayat. Pas saya datang, saya waktu itu fenomena hijrah lagi anak muda ya, lagi itu, sedangkan saya seperti di luar area itu. Saya penasaran. Jadi anak muda kita bapak-bapak. Iya, kita bapak-bapak. Hijrah. Tentang ilmu agama gitu. Saya diajak sama teman saya Iyas, datanglah ke Masjid Salman itu. Di Salman ada kajian. Ada kajian Ustadz Adi Hidayat. Saya juga pernah soalnya bareng sama Iyas juga. Pas saya datang, Masya Allah, penuh kayak konser musik. Wah. Di dalam itu. Dan saya lost the word, maksudnya, ini rame gini. Terus lost the word tuh bukannya judul lagu ya? Iya, hilang kata-kata gitu maksudnya. Kayak orang asing saya di situ. Bukan more than word. Bukan more than word, betul. Lost the word. Gitu. Waduh, pas datang kemana wae meren abdi teh selama iya teh. Melihat pas di dalam itu anak muda semua. Anak muda ya? Iya, anak muda semua, dan saya takjub melihatnya. Itu materinya belum Adi Hidayat belum naik mimbar ya. Saya baru lihat atmosfernya, maksudnya. Atmosfer anak-anak muda. Iya, anak muda penuh. Yang Salman segitu gedenya gitu. Iya. Sampai dempetan itu penuh gitu. Yang antusias banget. Antusias betul. Melihat kajian. Iya, kajian Ustadz Hidayat. Nah, dari situ mulai pas giroh hati. Malu ya? Malu apa bikin malu, Bapak? Ya, bikin malu. Bapak apa kemana aja selama ini? Kemana aja? Ternyata ada di belahan dunia kecil itu ada orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Iya, betul, yang lebih mengutamakan mencari ilmu tentang agama lebih tahu. Mempelajari agama lebih dalam. Yang seharusnya saya lebih tahu dengan usia saya saat itu. Saat itu ya. Terus Ustadz Adi menyampaikan tausiahnya. Disitulah ada yang kata-kata yang menohok saya. Jadi panah gitu, Pak. Iya, betul. Hati, betul, kolbu deh. Iya, terus ternyata selama ini yang saya lakuin itu telah melupakan hak-hak Allah. Tentang hakikat manusia diciptakan. Temanya waktu itu. Dalam tuh. Dan itu nampol banget langsung. Wah, selama ini benar saya itu menjalani hidup itu tanpa jelas gitu arahnya gitu. Tidak mengikuti tuntunan agama gitu. Walaupun sekarang juga saya masih belajar, maksudnya ke situ ya. Semua kita belajar. Semenjak itu maksudnya turning point-nya. Sampai kematian kita pasti harus belajar. 2017 itu yang saya berterima kasih sama Yas gitu ya. Udah ngajak saya sama kajian itu. Yang jelas gitu. Qadarullah yang mengajak saya inspirasi betul. Semenjak itu, berkelanjutan. Pertamanya galau atau gimana tuh? Iya, pas waktu itu bisa disebut galau, iya mungkin.
Waktu itu saya baru dipecat dari suatu perusahaan. Di PHK apa Bapak Dipecat tanpa tidak hormat. mengundurkan diri? Itu karena dipecat berarti dipecat ya, Pak? Karena karena di PHK, ya dengan dinamika pekerjaan lah. Di situ. satu perusahaan jasa keuangan ya? Bukan. Oh bukan? Bukan jasa keuangan, di resto. Waktu itu saya kerja di resto. Tapi Bapak sempat di jasa keuangan Oh iya kan betul, ya? itu juga. Itu juga. Leasing ya? Iya leasing juga pernah. Itu juga jadi trigger juga itu. Makanya pindah ke resto juga. Cuman 2017 jadi itu dari situ udah ada sebetulnya udah ada pengen benih-benih untuk benih-benih. hijrah itu ya? mencari ilmu Jadi pindah ke pengetahuan resto. Nah di Terus? resto itu saya pencarian kadarullah saya di cut waktu itu. Iya Nah berhubung banyak waktu luang, hikmahnya itu ada. Karena ada waktu luang itu saya jadi silaturahmi sama teman lama. Iya. Ya, salah satunya sama mungkin Om Kunto sendiri waktu dulu ya, iya. sama Yas mungkin. Pernah sekali-kali. Iya. Jadilah kita dipertemukan lagi dalam scene yang berbeda, majelis ilmu itu. Iya. Alhamdulillah itu suatu hikmah Jadi juga. pertamanya itu kejadian ke itu. kajian Ustadz di Hidayat. Iya betul. Pertama. Triggernya karena di PHK. Iya di PHK dengan dinamika kehidupan ya. Salah tangkap mungkin. Salah. Wah ini mungkin ujian bukan cobaan, padahal itu hikmah juga ada gitu. Dengan kejadian itu saya bisa datang ketemu sama teman-teman, diajak ke majelis ilmu ya itu. Ternyata setelah sekarang, oh hikmahnya ini ya. Setelah kejadian, oh hikmahnya. Dapat hikmahnya apa? Ya hikmahnya jadi ada waktu luang itu saya bisa bertemu kalian gitu, teman-teman yang mengajak saya ke majelis ilmu. Oh iya, jadi bisa memperdalam ilmu agama gitu. Nah terus kalau misalnya kan pemuda hijrah tuh banyaknya di Hananataki ya, di shift Oh gitu. itu iya awal-awalnya itu ya. Emang iya banyak rekan-rekan saya juga yang dulu ya di sosmed, banyak rekan-rekan saya juga yang itu ke Ustadz Hanan itu sangat girohnya sangat kena banget itu. Akhirnya pas tahun 2017 juga alhamdulillah teman saya ada yang mengajak belajar ngaji kebetulan ya? Tasin di Masjid Al-Latif kalau boleh saya sebut ya? di San Inten. Kebetulan Ustadz Hanan tuh. Iya, alhamdulillah tuh, makasih. Diajak salah satu teman namanya Ivan dulu. Ivan ya. Oke. Gak, ayo datang mau belajar ngaji. Jadi saya merasa beruntung pas waktu itu. Sampai detik Bapak setelah kajian Ustadz Adi Hidayat itu ya. Setelah kajian Adi Hidayat itu belum bisa ngaji atau udah bisa? Ya masih khatam Iqra 4 lah. Oh, Iqra 4 ya? Terbata-bata gitu. dengan maksudnya dengan beban sudah mempunyai anak satu. Dia punya Iqra 4, anaknya udah Iqra 5. Iya, mungkin anak saya udah Iqra 5 kan. Iya. Mau dibawa kemana gitu? Sebagai bapak ya. Iya. Dan alhamdulillah kedua mungkin Bapak diajarin sama anak ya. Iya, jangan sampai ke Iqra 5 tuh. Iya, jangan sampai kita harus jadi sosok bapak yang panutan harusnya. Iya. Alhamdulillah waktu itu Ivan ngajak Tahsin gitu. Dan saya merasa beruntung gitu masuk Tahsin itu, jadi saya bisa belajar dengan spirit ngaji, ya? Menjadi sosok bapak yang idaman anaknya gitu ya, yang bisa mengajarkan anaknya gitu. Iya. Alhamdulillah itu kadarullah diajak ketemu teman-teman yang satu frekuensi lah, ibaratnya. Ya. Jadi ya hijrah tuh macam-macam ya Pak triggernya ya. Ada ada yang nggak mau kerja di di jasa keuangan. Iya, jasa keuangan mungkin itu salah satunya. Ada yang mungkin hidupnya mungkin diuji banget gitu ya. Diuji dengan cobaan mungkin. Larinya ke alhamdulillah ke majelis ilmu. Ya. Iya, betul. Nggak ke yang lain-lain. Iya, ke nyakit botol gitu. Waduh. Ya insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang itu bukan maksud menggurui itu apa. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan nggak bisa gitu karena ya kita kan usianya udah bukan buat gitu-gituan. Betul. Enggak, pas di majelis ilmu yang Ustadz tadi itu malah anak muda. Anak muda. Iya, anak muda. Dan kita malu. Pernah pas jeda azan maghrib tuh menunggu Isya ada yang merotal gitu baca Quran. Dibacakan surat Al-Kahfi waktu itu. Sedangkan saya pegang handphone ya dengan
keterbatasan baca Al-Quran saya, di sebelah saya anak muda. Kalau handphone gini gimana Pak? Handphone tuh gini Pak? Iya gitu, iya betul. Ya, gini ya. Iya. Terus di sebelah saya ada anak muda yang hafal di luar kepala dan itu sangat penohok sekali itu. Oh ini Hafiz Quran ya? Ya kurang tahu juga, cuman untuk saya lihat hafal. dia hafal itu semakin saya merasa malu gitu. Oh, iya. Yang balik lagi ke awal, kemana wae gitu. Update. Iya. Nembe umur sakieu menjadi tentang ilmu agama gitu ya. Dalam masih baru lepas landas lah ibaratnya gitu. Iya, tapi ya itu juga Iya, kadarullah. masih di iya, mudah-mudahan istiqomah gitu. Dibelokin ke Iya, kanan. alhamdulillah. Kalau belok ke kiri Pak, Waduh. ya Bapak jadi Ngeri ya. Ozul min dalik. security PUB G. PUBG ya. Ya kayak gitu. Jadi Betul. ya alhamdulillah Allah Iya. masih kasih waktu tuh Iya, buat betul. ini ya. Tapi setelah hijrah tuh tantangannya apa aja tuh Pak? Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu nih, Iya, biasanya Pak. kan semakin tinggi pohon semakin banyak godaan. Ya itu parameternya sih nggak ada, cuman yang saya rasakan sendiri istiqomah itu butuh effort juga sih. Nah, istiqomah. Istiqomah, PR-nya istiqomah. Nah, istiqomah Kadang- sama ujian yang Iya, ada mungkin ujian, ya. betul. Ya contoh aja kayak belajar ngaji, tahsin. Nah. Rumah saya di Korea kan kebetulan, Iya, Kopo area. Kopo area. Ya, betul. Sedangkan tahsin itu di Berarti Bapak artis K-pop juga iya, ya? betul. Itu kadang-kadang bahasa Jermannya itu belang betong. Oh iya. Kadang-kadang, aduh, hujan. Padahal sebetulnya kalau niat Hujan, tekad iya. bulat itu bukan suatu kendala hujan itu ya. Iya. Tinggal pakai jas hujan Tinggal gitu ya. pakai jas hujan. Cuman ya itu hal yang kecil kayak ngaji aja kayak gitu. Udah ada ujiannya, iman challenge lah ibarat. Ya, iman challenge-nya itu baru hati Pak, belum Iya. ke fisik Pak. Iya, Nanti betul. Kalau diujinya fisik sampai nggak bisa Iya, bangun bisa gimana auzu Pak? min dalik. Iya, Iya. makanya Makanya itu. setelah kejadian itu kadang-kadang jadi menerawang ya, maksudnya wah ternyata iman challenge mungkin itu Ya, itu salah satu istiqomah salah dalam satunya. bentuk iman ya. Iya, Kalau betul. dalam bentuk kehidupan tuh Pak, setelah misalnya Bapak tadinya kurang hafal agama nih, ilmu agama, jadi tahu nih tentang ilmu agama, ujian dalam kehidupan nih misalnya itu apa lebih berat katanya. Saya dengar banyak yang lebih berat tuh apa? Ya itu balik lagi tergantung masing-masing ya. Kehidupannya lebih berat terus ada yang banyak yang nggak kuat tuh. Ya itu mungkin Apa salah hijrah apa gimana Pak? Ya kurang tahu juga sih sebetulnya. Saya nggak bermaksud ke arah apa menggurui ya, cuman yang saya alami sendiri balik lagi ke perspektif ya. Perspektif. Iya betul. Cara pandang mungkin harus lebih bersyukur gitu ya. Nah, kadang-kadang kebahagiaan itu nggak diukur dari materi itu menurut saya sih. Cara itu saya juga sama. Iya. Bob Marley juga begitu katanya Pak. Apa? Bob Marley juga gitu. Bob Marley. Saya kurang tahu. Dia bilang gitu. Saya kurang tahu Bob Marley. Dia nggak perlu jadi orang kaya. Kan? Iya gitu. Ada orang yang istiqomah dengan ujiannya masing-masing gitu. Iya benar. Ada yang mensiasatinya, maksudnya menyikapinya ujian dari hal segi materi mungkin ya, atau dari segi ujian hal yang lain ya. Itu gimana kita menyikapinya gitu. Kadang-kadang ada naik turunnya, ya seenggaknya kalaupun turun jangan terlalu jauh lah. Gitu, itu intinya sih itu. Iya, tapi turun juga harus disyukuri ya. Iya, betul. Karena saya tuh denger quote-nya Bob Marley tadi nyambung tuh. Nyambung. Dia nggak butuh kekayaan, dia dengan bernapas aja udah kaya Tuh, banget. iya. Gila tuh, itu Bob Marley. Itu Pak. Bob Marley, apalagi Marley. kita ya. Harusnya kita menerapkan itu. Kita dengan teladan Rasul ya. Iya, kita dengan dikasih napas aja. Udah jelas gitu. Itu udah kaya banget. Alhamdulillah. Bayangin oksigen berapa? Iya. Gitu mungkin Pas ya. bangun buka mata itu harusnya mengucapkan hamdalah harusnya ya. Bukan hamdalah lagi gitu. Iya, malah bersyukur masih segala diberi nikmat hidup. Iya. Nah, itu Bob Marley tuh. Bob Marley hanya seorang Bob Marley yang kita tahu dia bukan muslim, terus kehidupannya juga kita tahu seperti apa. Tapi dia punya pola pikir kayak gitu. Iya. Bayangin, Pak. Iya, makanya. Iya, luar biasa ya. Iya, luar biasa. Kita orang muslim harusnya lebih karena kita diuji sedikit. Tuntunan kita udah jelas sebetulnya lengkap ya. Al-Quran dan hadis itu cuman berhubungnya itu saya pribadi fakir ilmu mungkin ada yang saya belum tahu mungkin. Tapi bukan fakir miskol ya Pak ya? Miskol juga sih.
Enggak. Oh, iya. Itu 90-an banget ya sebelum sekolah. Sekarang pakai kuota. Udah tua ya. Iya. Itu bodoran tahun 90 itu, Pak. Iya, maaf ya. Sekolah. Pakai miskol. Sekarang generasi tabung 3 kilogram. 3 kilo ya. 3 kilo. Itu zaman minyak. Minyak ya, minyak kompor curah. Minyak mungkin ya. Minyak curah. Itu nyambung gitu. kompor ya. Jadi dengan hijrah itu ya nggak banyak yang kesulitan juga ya. Kalau ujian baik lagi itu ujian masing-masing mungkin ya ujian. Kalau ujian itu porsi masing-masing untuk naik kelas ya. Iya, betul. Saya pernah dengar tuh betul. ceramahnya siapa? Kiai Haji Zainuddin MZ. Iya, insyaallah. Kalau nggak dia ya kalau kita nggak beriman ya nggak diuji. Iya. Kata Zainuddin MZ, kalau diuji, kalau misalnya kita nggak pernah sholat apa segala macam gitu ya, terus lu bilang ujian tuh, Zainuddin MZ bilang gini, lu sekolah di mana? Katanya gitu. Gitu. Waduh. Iya kan kayak yang diuji itu yang orang yang sekolah. Iya, jadi yang beriman ya itu diuji. Betul, untuk apa? Untuk naik kelas. Iya. Gitu. Makanya kalau kata mudah-mudahan saya selalu ini Adi Hidayat tuh. Jadi kita harus ketawa kalau senang, harus senang kalau berarti kita hidup ya. Ada ujian tuh. Kalau nggak dapat ujian berarti karena hanya kita yang yang sanggup. Iya sanggup, iya betul. Katanya gitu. Jadi, kalau tidak akan menguji di luar batas kemampuan. Nah biasanya pada saat diuji itu Omega suka ngelakuin apa tuh? Ya kadang-kadang ya itu dia dalam proses belajar itu kadang-kadang turun juga ada was-was ya. Turun iman. Iya, maksudnya masih ada was-was gitu. Padahal kan dalam agama jangan ya. Tinggal kita kalau dalam ujian itu tinggal meningkatkan takwa gitu. Takwa ya itu sabar dan sholat kan ya. Passwordnya sebetulnya udah jelas. Cuman kadang-kadang username-nya sabar, passwordnya sholat kan. Iya, sabar dan sholat cuman manusia kadang-kadang ya itu butuh doa dari teman-teman dari itu ilmu yang ada yang menyikapinya betul ada yang juga guru butuhnya guru itu ada yang ngasih tahu juga betul gitu. Yang menyemangati di saat kita turun gitu kan iman itu ya betul iman nggak selamanya selalu begitu ya betul istiqomah itu istiqomah itu makanya effortnya kata aku juga setelah hijrah itu PR-nya emang istiqomah kalau ringan itu istirahat ya. Kalau lebih enak tuh istri 2, Bang. Waduh, iya. Kalau mampu ya, nggak apa-apa. Emang iya nggak apa-apa. Apa hubungannya? Istri sama istri. Iya istri bisa. Ya boleh pleset-plesetin aja nih. Walaupun garing. Ya gitu. Jadi pelajaran tentang hijrah tuh ya banyak ada. Nggak hanya orang pengen berubah jadi lebih baik. Kadang diuji dengan kesulitan yang dinamikanya sangat, gitu ya, dinamika kehidupan. Nah, dia alhamdulillahnya dikembalikanlah ke jalannya Allah tuh. Merasa bahwa Tuhan tuh ada tuh baru saat itu ya. Betul. Jadi merasa Tuhan tuh ada tuh biasanya orang pada saat sulit. Iya. Ya. Titik selalu setiap orang ada episode titik baliknya. Dan mudah-mudahan rekan-rekan dan semua teman lah kepada jalan yang lebih baik gitu, bukan dalam kemunduran jadi makin terpuruk gitu. Kalau makanya itu sebetulnya ya itu saya telat 2017 itu. Kemana wae? Ada yang terlambat. Iya. Itu yang punya KFC baru sukses umur 60 kan? Wah, aduh masya Allah. Colonel Sanders. Iya. Makanya kayak kakek tuh gambarnya kan. Iya betul. Kalau dia masih muda kagak gitu mungkin gambarnya. Mungkin nggak berkumis beruban ya. Nggak kumisan nggak ubanan tuh. Mungkin di mohek mungkin. Mungkin juga atau polem, Fani lempar. Skinhead, botak. Jadi ya nggak ada yang terlambat ya. Iya betul. Tapi mudah-mudahan sebelum 40 itu udah istiqomah ya, dan hidayah itu dijemput insya Allah gitu. Nah, hidayah itu dijemput ya? Betul. Apa menurut dikasih, ulama nggak dikasih gitu, nggak insya Allah dijemput harusnya. Dijemput ya? Iya, dijemput. Berarti, jangan ditunggu nunggu hidayah jangan. Ya kalau Adi Hidayah mah ditunggu ya betul. Adi Hidayah ditunggu pandemik ini kangen ya kajiannya. Oh iya benar.
Saya tuh virtual berasa kurang. kalau Adi Hidayat tuh saya paling suka sama beliau. Jadi paling virtual kurang. Ilmunya paling juara ya. Insya Allah. Itu. Umurnya 35 berarti sekarang di bawah kita sebetulnya. Iya. Iya. Ya kita kan udah. Kita ya hampir. Jelita ya. Hampir segini nih. Jelita ya. Iya. Jelang 50 tahun. Kagak. Oh kagak ya. Sejauh. Ya, kalau nyampe. Berarti bukan pemuda hijrah, bapak-bapak hijrah iya, gitu. kita tuh bapak-bapak hijrah. Betul, cuman betul. ya yang lagi tenar tuh kan pemuda hijrah. Iya. Ya. Mood buster itu. Nah, girohnya. Ya, jadi juara banget. kita aja udah bawa bapak kayak gini, udah pada tua. Masa ya, sih anak muda, anak jangan muda sampai udah lah. pada hijrah. Kita belum. Iya. Masa sih gitu ya. Anak muda. Ya, saya juga sama. Mohon doanya dari teman-teman semua yang udah pada hijrah atau yang udah istiqomah. Iya. Saya minta doanya. Betul, saling mendoakan. Mendoakan. Semoga istiqomah. Ajak-ajak tuh. Shift. Menantaki. Iya, Ustadz Hanan ya. Lagi membangun pesantren. Dulu saya cuma tablik juga, Pak. Nantaki di Aceh dulu gitu katanya. Iya. Insya Allah. Gitu, Adi Hidayat. Ya, mudah-mudahan saya bisa ketemu Adi Hidayat. Wah, iya. Saya juga pengen itu. Masya Allah, Ustadz Adi itu juara, tapi beliau sering di masjid soreang kalau jadwal zaman normal dulu sebelum pandemi. Cuman nggak bisa ketemu, Pak. Iya. Kita cuma bisa nonton aja dari jauh. Waktu di Saman kan cuma bisa lihat. Oh iya. Melongo aja. Betul. Ini orang. Ustadz Adi. Walaupun saya pengennya foto bareng, tapi Ustadz Adi nggak boleh. Nggak suka yang dia foto. Cuma diminta doa. Minta doa, betul. Jangan minta foto. Jangan minta foto, minta doa. Minta doa. Betul. Tapi tetap hati kecil pengen foto kalau bareng. Kalau saya minta amplop gimana? Masalah mungkin nih umroh bareng. Asal hafal saya kalau punya rezeki ya Allah. Betul. Nih, saya kalau punya rezeki saya pengen umroh bareng. Biasa Ustadz Adi itu. Ya, amin ya rabbal alamin. Umroh bareng Ustadz Adi. Saya mana bareng Ustadz Adi. Kayak kebayang tuh. Saya kebayang tuh Ustadz Adi itu saya lihatnya udah gitu ya. Masya Allah. Kebayang lihat Rasul gitu. Iya, betul. Waduh, itu. Kebayang ya, waduh, merinding. Merinding banget ya. Saya merinding. Juara itu. Rasulullah, waduh, Masya Allah. Itu, itu kita baru lihat Ustadz Adi itu yang baru dikasih kepinteran. Iya. Ya. Apalagi kepinteran dan juara, dia masih muda. Ditanya sama Agim, dengan kepintaran itu gimana rasanya? Dia jawabnya apa? Takut. Iya, betul. Kalau saya enggak, ya saya pintar. Gitu. Waduh. Jangan dicontoh, mending contoh. Tapi Ustadz Adi. Tapi Ustadz Adi itu jawabannya gila, juara, saya nangis tuh lihatnya. Betul. Masih muda, umur 34 waktu itu atau 33 sekarang, kali ya. Betul. Pas ditanya sama Agim tuh, dan kepintaran itu gimana? Dia bilang takut. Takut dihisab dengan kepintaran. Wih, gila ya. Ulama. Luar biasa. Jadi umur segitu udah matang banget gitu. Makanya ya, kita yang jelita ini harus malu. Ya, saya malu sebenarnya, cuman jangan bosan. Gimana lagi ya kalau kita mah memang pengetahuan ilmu agama. Ya cuma segini-gininya. Upgrade diri ya. Selama hayat masih di kandung badan, mesti upgrade diri ke yang lebih baik. Ya mudah-mudahan nih Ustadz Adi juga bisa nonton ya. Iya, amin, amin. Tiba-tiba kita diumrohin. Amin. Kok nggak di TV ini nih? Waduh, sekolahin di Libanon. Waduh, amin, amin. Amin. Untuk hadis ya. Allah, salah. Jadi ya gitu ya. Ya walaupun saya mengakui juz amma aja belum hafal. Juz amma ya. Juz 30. Juz 30 belum hafal. Ya. Saya cuman 3 yang saya hafal. Anas, Al-Falaq, Trikul ya. Trikul. Nggak apa-apa, yang penting mau belajar om. Nah, ya begitulah ngobrol, sharing sedikit sama orang-orang yang kebanyakan dibilang sudah berhijrah gitu ya. Insya Allah. Katanya saya pernah dengar juga berhijrah setelah hijrah tuh susah katanya. Ada orang yang merasa kesulitan, ada yang selalu diuji katanya gitu. Jadi makanya saya tanya nih ke Ega, gimana sih setelah hijrah, apa kesulitan ya? Ternyata jawabannya udah tadi di bold sama Ega, syukur ya. Iya, harus banyak bersyukur dan syukur. Sebenarnya toolsnya udah jelas, sholat dan sabar. Ya, sabar dan sholat. Tinggal kita tawakalnya gitu. Jadi dengan ujian kita menyikapinya. Sabar,
passwordnya sholat. Jadi ya itu ternyata, jadi memang pasti berat. Iya. Pasti berat ya. Iya sama, saya juga belum sempurna mungkin. Iya sama, ya kita juga pakai ilmu. Tapi ya kita hanya sharing aja. Sharing aja. Betul. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya amin. Sharing ini.